Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imani. Segala puji bagi Allah yang sudah menurunkan ketenangan, kedamaian, kesyahduan, kerinduan di dalam hati hamba-hambanya, bahwa ibadah yang dilaksanakan tanpa rasa rindu, tanpa rasa syahdu, tanpa rasa khusyuk adalah ibadah yang dikerjakan oleh robot-robot. Manusia hidup tanpa rasa adalah manusia robot. Mudah-mudahan hari demi hari Ramadan yang kita lewati ini membuat hati kita semakin lembut, semakin khusyuk, semakin bisa merasakan akan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 20 menit ke depan saya akan berbicara tentang berpuasa dengan ihsan. Jadi ada puasa dengan pendekatan Islam, pendekatan iman, pendekatan ihsan. Tidak apa-apa kita ulas sedikit. Kalau kita berpuasa berdasarkan Islam, diturunkan menjadi syariat, diturunkan lagi menjadi fikih, maka ada istilah fikih puasa. Maka pembicaraan puasa dengan pendekatan Islam adalah pembicaraan tentang syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat ataupun fikih. Kalau pendekatan Islam ini pendekatannya standar. Standar itu adalah beginner, pemula. Nah, kita yang sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun mestinya sudah naik kelas. Bukan sekedar puasa berdasarkan standar saja. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum bagi suami istri, tidak berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan di siang hari, itu standar, itu syariah. Jadi dari Islam itu diturunkan menjadi ilmu syariah. Ketika puasa berlandaskan pada iman, maka orang yang berpuasa itu akan penuh dengan keyakinan Allah itulah yang memerintahkan. Sehingga Allah yang memerintahkan ini adalah hakim, yang membuat, yang menumbuhkan iman dalam hati kita, yang membuat syariat adalah hakim. Dan kita dengan keimanan itu diajarkan tentang nama-nama Allah. Ada nama Allah yang sifatnya jalaliyah, yang menunjukkan ketegasan, keperkasaan. Itu nama-nama jalaliyah. Wah, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu tegas, ya. Tetapi ada nama-nama Allah yang sifatnya jamaliyah, kelembutan, seperti Al-Latif, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kalau berpuasa dalam konteks keimanan. Dan Rasulullah mengajarkan juga sebenarnya bagaimana kita menjunjung tinggi Allah, memanggil nama-nama Allah seperti yang diajarkan Rasulullah. Misalnya dalam munajat-munajatnya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin walak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan keimananku memanggil nama-namamu bikulli ismin walak. Jadi Rasulullah memborong semua dengan panggilan seluruh nama-nama Allah. Ini lebih efektif, tidak satu-satu. Ya Aziz, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Alim. Kalau mau satu-satu ya boleh, bagus juga. Tapi Rasulullah sesekali memborong dengan memanggil nama-nama. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, dengan seluruh nama-nama milikmu.
Yang Rasulullah mengatakan, samaita ya Allah, samaita binafsik. Yang nama-nama itu engkau sendiri yang menamakannya. Jadi nama-nama Allah itu yang memberi nama ya Allah, bukan malaikat, bukan juga para rasul. Artinya pasti ada sesuatu yang istimewa di balik nama-nama Allah ini. Kenapa kita disuruh sering-sering menyebutkan nama Allah? Kenapa kita disuruh sering-sering berzikir? Karena kita akan menjadi seperti yang sering kita ulang-ulang. Sering-seringlah mengucapkan ya alim, ya alim. Kita juga ikut cerdas. Sering-seringlah mengucapkan ya ghani, ya ghani. Ya kita juga ikut kaya. Karena kita menjadi seperti yang kita ulang-ulang. Itulah kenapa puasa dalam perspektif keimanan penting. Nah, bagaimana puasa dalam perspektif ihsan? Kalau puasa dalam konteks Islam menjadi ilmu syariat. Kalau puasa dalam konteks keimanan menjadi ilmu tauhid. Ya, jadi ada ilmunya masing-masing. Kalau ilmu ihsan ini, apa itu ihsan? Ihsan ini kan menjadi populer yang berasal dari yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, ada seorang laki-laki mempertanyakan tentang mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan. Ketika ditanya giliran mahwal ihsan, Rasulullah menjawab, al-ihsanu huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan penuh rasa Allah itu hadir, bahkan engkau pun melihat Allah. Kalaupun engkau tidak mampu, belum mampu melihat Allah, yakinlah kan Allah yang melihat engkau. Maka kalau puasa dalam konteks ihsan, itu puasa dengan penuh rasa. Rasa apa? Rasa hadirnya Allah. Rasa apa lagi saat kita berpuasa? Rasa kita sedang dijamu oleh Allah. Bayangkan kalau kita sedang dijamu oleh Allah, masuk ke dalam istana yang maha indah, maha besar. Pasti kita sangat bahagia. Dijamu oleh Allah dengan penuh kebahagiaan. Jadi puasa tanpa mengedepankan rasa, ya, jadinya itulah seperti kata Rasulullah dalam banyak hadisnya itu, gak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan dahaga saja. Karena yang dia pikir standarnya cuma fikih saja. Kalau orang belajar fikih saja, nggak belajar dengan konteks ihsan dan iman, jadinya dia suka menghakimi ibadah orang lain. Tapi kalau dengan iman, dia nggak suka menghakimi orang lain. Karena orang yang sungguh-sungguh beriman itu juga tidak suka dipuji-puji orang lain. Orang yang beriman itu orang yang bebas. Karena itulah ilmu tauhid itu disebut sebagai tahrirun nas min ibadatil makhluk. Membebaskan diri dari sandera-sandera makhluk. Sandera ingin dipuji, sandera ingin diangkat, sandera ingin ditonjol-tonjolkan. Orang yang beriman tidak suka. Bahkan orang yang beriman ketika dia berbagi, udah dia lupakan. Tapi orang yang hanya mengandalkan ucapan terima kasih, oh saya nggak mau bantu dia lagi. Kenapa? Dia nggak mengucapkan terima kasih. Padahal kalau orang mengaku beriman, urusan orang nggak terima kasih ya nggak apa-apa, itu kesalahan dia. Jangan gara-gara kesalahan dia kita jadi nggak mau berbagi lagi. Dalam konteks ihsan ini, konteksnya lebih kepada level yang kita sudah naik kelas ketika kita berpuasa dalam konteks ihsan ini. Kenapa? Orang yang berpuasa dalam konteks ihsan, di dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan kembali Ramadan buatku pada tahun ini, di mana Rasulullah sepanjang hidupnya cuma 9 kali, ya Allah. Tapi aku yang sudah berumur 50, 60, 70, sudah 70 kali merasakan Ramadan. Terima kasih untuk hidangan yang nikmat ini, ya Allah. Engkau masih memberikan amanah usiaku sampai hari ini. Sekalipun ibadahku tak kunjung khusyuk, tapi mudah-mudahan dengan puasa ini bisa menebus ibadah-ibadahku yang kurang selama ini. Mungkin sedekah kita kurang,
Mungkin bacaan Quran kita kurang, tapi dengan hadirnya puasa, jadikan ini penebus untuk ibadah-ibadahku yang kurang. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan amanah usia sehingga aku kembali merasakan hidangan-Mu yang indah ini. Itulah kalau beribadah tentang rasa. Bahkan pada titik tertentu ketika orang beribadah mengedepankan rasanya, dia katakan, ya Allah, Engkau sudah membangunkan aku di malam hari untuk bertahajud. Kalau tidak Engkau bangunkan, tidak Engkau gerakkan hatiku, aku tak akan bisa bangun. Terima kasih untuk membangunkan aku. Ya Allah, Engkau bisa membuat aku sahur untuk berpuasa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah sudah membuat aku sempat membaca ayat-ayat suci. Terima kasih Kau sudah menggerakkan hatiku untuk berzikir. Terima kasih aku masih bisa mengangkat tangan ini berdoa. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Engkau ya Allah? Aku sebenarnya tak mampu berbuat apapun. Dan orang yang berpuasa dengan ilmu rasa, justru dia tak mengandalkan puasanya itu. Yang dia andalkan adalah Allah. Kalau orang mengandalkan puasanya, diuji sedikit, ya Allah, aku kan sudah berpuasa, kok masih datang juga ujian ini? Loh, emang kita siapa protes-protes? Emang para nabi yang berpuasa gak pernah diuji Allah? Ini kesalahan orang yang berpuasa hanya dengan konteks fikih dan syariat, mau mengatur-ngatur Allah. Ya Allah, aku kan sudah berpuasa, harusnya kehidupanku lebih baik dari itu orang tetangga yang gak jelas itu puasa gak pernah ke masjid. Masa dia karirnya lebih bagus ya Allah? Loh, kita mau ngapain ini puasa? Mau mengatur-ngatur Allah. Makanya di dalam banyak kitab itu dikatakan, orang yang terlalu menggantungkan ibadahnya, merasa dijamin oleh ibadahnya. Kita gak boleh merasa dijamin oleh ibadah kita, Pak. Memang ibadah harus maksimal, tapi bukan ibadah yang menjamin kita. Yang menjamin kita adalah Allah. Supaya kita beribadah itu nikmat. Datang saat ibadah, datang lagi ujian. Ya Allah, aku beribadah bukan untuk mengatur-ngatur Engkau bahwa aku jangan diuji. Silakan ujian datang, asal iman ini jangan dilepas ya Allah. Ini yang paling berharga. Itulah ibadah dengan rasa. Makanya para kekasih Allah memiliki jargon-jargon, man lam yaduk lam ya'rif. Yang gak pernah merasa, dia gak akan pernah tahu nikmatnya itu, merasa itu. Kita banyak bicara soal khusyuk. Khusyuk itu ya soal rasa. Bagaimana soal ilmu khusyuk, soal rasa itu? Ya dirasakan saat sholat itu. Kapan tangan ini harus diangkat? Tapi kan kita merasa hebat sekali, kita mentang-mentang sholat itu belum apa-apa. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini bisa terangkat siapa yang mengangkat? Maka tunggu dulu perintah hati. Kapan hati itu mengatakan angkat tangan? Angkat. Kenapa? Hati itu rajanya manusia. Maksudnya komando kita ya hati. Kenapa? Ada arasnya Allah di situ. Qalbul mu'minin baitullah. Maka coba nanti mulai dilatih. Kita udah berpuluh-puluh tahun sholat. Ketika mau memulai, jangan angkat dulu. Biarkan dulu. Setelah niat, tunggu dulu. Ada timingnya. Ketika hati itu mengatakan angkat, baru kita angkat. Ketika kapan mau ruku, tunggu dulu perintah ruku. Itu baru ibadah dengan rasa. Rasa ini penting Bapak Ibu. Ya, rasa ini juga bisa menembus ibadah-ibadah lain yang kurang. Kalau sudah rasa yang hadir, Allah kan tahu rasa kita sebesar apa sama Allah, sama Dia. Ada orang yang rasanya sama Allah cuma 5%. Mungkin ada yang cuma 10%, yang lain kemana? Yang lain soal sakit hatinya sama orang lain lah. Ya, soal nggak jadi terpilih, jadi macam-macam lah masalah orang. Tapi kadang-kadang beribadah itu tanpa rasa. Kalaupun ada cuma 5%. Dan Allah tahu siapa yang hatinya itu kepada Allah 100%. Mudah-mudahan kita semua ini paling tidak di atas 50% lah menghidupkan rasa saat beribadah. Hanya dengan rasa yang besar itulah seorang, sebut saja misalnya Abu Bakar Siddiq, gara-gara terlambat datang sholat berjamaah, rasa malunya itu luar biasa.
Kalau kita boro-boro ke masjid jarang, apalagi merasa bersalah kalau tertinggal saf pertama. Sahabat Abu Bakar tertinggal saf pertama. Dia berpikir, ya Allah, kenapa aku bisa begini? Apa yang kulakukan barusan sehingga aku terlambat untuk datang ke masjid ini? Dia pikir, oh tadi rupanya terlalu sibuk dengan kebunnya. Ya Allah, kalau begitu, kalaulah kebun ini menghalangi, aku jual saja ya Allah. Ternyata gak dijual juga, dikasih sama fakir miskin, ambil ini kebun daripada ini melalaikan, untuk menebus rasa bersalah. Itulah rasa itu yang penting. Berapa banyak dulu sahabat, boleh dibuka dalam banyak riwayat, lupa saat rakaat sholat. Kita kan juga sering begitu ketika sholat sendiri. Ini udah 4 apa masih 3 ya? Lupa. Selesai dengan sujud sahwi, nanti ditambah 1 rakaat terus sujud sahwi, selesai, udah kita plong aja kan. Tapi bagi orang-orang yang rasanya hidup, malu dia sama Allah. Ya Allah, aku tadi kehilangan akalku, kenapa kok bisa aku lupa selesai sujud sahwi? Aku hukum diriku ini ya Allah, aku bersedekah untuk lupanya tadi aku berapa rakaat sholat. Itu lagi-lagi urusan rasa. Berapa banyak penjahat besar bertaubat karena disebutkan nama Allah. Itu lagi-lagi rasa. Menjadi waliullah. Nabi Yusuf yang tampan dan ganteng dikurung sama Zulaikha dalam kamar. Wah, berat itu, laki-laki normal itu berat itu, gak mudah itu. Yang sebenarnya dia juga suka sama Zulaikha. Si Zulaikha pun suka, kan begitu kata Quran. Tapi rasanya hadir dalam hati, ya Allah, apakah aku pantas melanggar perintah? Seharusnya orang yang berpuasa itu sangat sensitif, malu. Sekecil apapun dosa yang dilakukan, malu. Kenapa? Ketika rasa itu hidup, itu tandanya hatinya itu sedang diberi petunjuk oleh Allah. Hatinya saat itu sedang bersinar. Tapi kalau orang yang sudah dibelenggu oleh syahwat, mukabbalun bi syahwati, rasa itu lama-lama hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berharap puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini adalah puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak pertengkaran antar manusia, perceraian suami istri, gara-gara ilmu rasa, ilmu empatinya kurang. Coba bayangkan seorang Umar bin Khattab yang rasanya hidup. Dia ini orang yang gagah, perkasa, pemberani, paling ditakuti, paling apa namanya ya, sampai setan pun takut ketika mau selisih jalan, setan lari. Saking kerasnya. Bahkan dalam riwayat, kalau pas nanti ditanya sama malaikat, malaikat pun disenggak. Saking itu memberikan gambaran. Marok buka, apa tanya-tanya? Kok tanya itu sama Rasulullah. Masa aku ditanya siapa Tuhan? Saking kerasnya. Yang keras begini, tapi giliran di rumah, istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, nggak pernah itu direspon senyum. Padahal orang aja takut. Tapi sama istrinya tenang. Ada sahabat yang bertanya, ya Umar, kami pernah dan sering mendengar kau diomeli istri, tapi engkau nggak pernah merespon. Jawaban Umar saat itu dengan penuh empati dan rasa, dia bilang, istri saya itu sudah lelah, capek dia melayani saya, bertahun-tahun mau hidup bersama saya. Emang saya siapa? Dia beri saya anak-anak untuk kebahagiaan saya, mau hidup mulai dari nol dari saya. Dengan saya, kenapa kok harus saya respon marahnya? Dia pantas untuk marah, biarkan dia dengan kemarahannya. Pengorbanan dia terlalu besar untuk saya, sehingga saya tak mampu untuk merespon kemarahannya. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau punya suami jawabannya begitu, bahagia gak Bu? Itulah ilmu rasa itu. Nah, kita itu kehilangan ilmu rasa itu dalam sehari-hari kita. Misalnya nih, suaminya udah lelah ini pergi ke sebuah resepsi pernikahan berdua sama istrinya,
tapi jalannya belok-belok nyasar kemana-mana. Udah berkeringat ini suami, nggak ketemu tempat resepsi, istrinya ngomel-ngomel terus. Itulah papa tadi, makanya betul-betul dilihat itu di mana alamatnya. Kita udah terlambat ini, malu. Gimana sih? Udah capek-capek suaminya dimarah-marahi sama istrinya terus. Bahkan sudah ketemu tempat resepsinya, masih ngomel itu istrinya. Jangan ulangi lagi ya pak. Masih dimarahi lagi, padahal udah ketemu. Jangan ulangi lagi katanya. Siapa yang mau kesasar? Yang ditunggu dari suami ucapan istrinya adalah saat itu santai. Wahai suami tercinta, anggap aja kita sedang pacaran. Makin nggak ketemu, makin jalan-jalan kita. Saya yakin akan ketemu nanti. Santai aja. Pinginnya begitu istrinya ngomong, tapi kenyataannya nggak seperti itu, malah diomel. Ya samalah. Artinya banyak persahabatan, banyak pernikahan yang menjadi semakin romantis ketika kita berempati. Ada istri yang sedang melemparkan tasnya pulang dari kantor, si suami nggak merasa ada apa ini, malah marah-marah. Apa ini kamu melempar tas? Istrinya bilang, bos saya itu terlalu banyak memerintahkan saya di kantor. Kata suaminya, makanya nggak usah kerja lagi di situ. Apa saya nggak cukup gajinya kalau kamu terus bekerja? Suaminya malah ngomel-ngomel. Padahal istri merajuk begitu, ingin didengarkan. Apa masalahnya? Ayo bicara sambil aku peluk. Ingin dipeluk sebenarnya, tapi suaminya malah sok pintar, marah-marahin terus. Sudah istri capek pulang dari kantor. Ini kan ilmu rasa. Nah, ketika rasa kita hadir dalam ibadah-ibadah kita, kata Allah, akulah yang menjadi pendamping. Jangan cemas, jangan khawatir. Apalagi saat berpuasa, aku yang menjadi wakilmu. Kalau kita sudah dapat mendapati rasa dengan Allah, kita sudah mendapatkan semuanya. Tapi ketika kita kehilangan Allah, kita kehilangan semua. Man wajadallah wajada kulli syai'. Man faqadallah faqada kulli syai'. Jadi kita jangan kehilangan Allah. Jangan kita terlalu banyak sedih. Itu rasa yang negatif. Yang kita tumbuhkan adalah rasa positif ini kepada Allah. Sehingga tidak ada lagi ketakutan di masa depan, tidak ada lagi kesalahan penyesalan di masa lalu. Itu bukan milik kita. Orang yang hidup rasanya dengan Allah selalu optimis. Setiap hari adalah hari baru. Setiap hari adalah semangat baru. Ya, bagaimana mungkin ada orang terus-menerus menyesali masa lalu? Allahnya mana ini? Udah terjadi kok. Ada orang makan yang enak pada hari ini, belum selesai, belum habis makanan yang enak ini, marah-marah. Jangan makanan yang kayak kemarin itu, nggak enak, udah basi. Padahal yang dihadapi masih ada, belum selesai di makanan yang nikmat ini. Berapa banyak kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, yang di hadapan kita lupakan. Tapi dengan hadirnya rasa kepada Allah setiap saat, apalagi saat berpuasa, insya Allah Allah pun menghadirkan rasanya kepada kita, dan Dia akan melindungi kita menjadi wakil-wakil kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.